Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Raisruli di mata kuliah jaringan komputer ya. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya topologi jaringan. Yuk kita lanjut. Definisi topologi jaringan adalah merupakan suatu metode untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu jaringan. Habis itu lanjut. Definisi definisi topologi jaringan yaitu memiliki perbedaan yang pertama pengiriman kecepatannya, biaya pembuatannya, serta kemudahan dalam proses pemeliharaannya itu ada 3 yang memiliki perbedaan sisinya. Selanjutnya dan juga setiap jenis topologi jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pertama, ada namanya physical topologi. Physical topologi merupakan penempatan node, perangkat, dan media transmisi jaringan secara fisik untuk membentuk suatu jaringan komputer. Yang kedua, namanya logical topologi, merupakan jalur yang dilewati oleh data di saat melintasi jaringan komputer. Termasuk bagaimana pengendalian akses dalam jaringan, bagaimana penggunaan mendapatkan akses jaringan, hingga bagaimana sumber daya lainnya, seperti database, aplikasi, dan distribusi di dalam jaringan. Peer-to-peer network. Komputer-komputer saling komunikasi secara langsung di dalam jaringan. Masing-masing komputer memiliki otoritas yang setara untuk menerima dan mengirimkan data. Setiap komputer memiliki kendali dan sumber daya. Contohnya media penyimpanan masing-masing. Di situ ada aksesnya ya. Selanjutnya client server network, sumber daya yang dipakai bersama dikendalikan oleh Network Operating System atau NOS untuk mendapatkan suatu layanan service di dalam suatu jaringan. Misalnya layanan email, perangkat harus mengirimkan permintaan kepada penyedia layanan server yang tersedia jaringan. Itu namanya client server network ya. Contoh, jenis-jenis topologi yang pertama namanya topologi ring. Nah, ring ini topologi di mana nanti ketika satu putus, contohnya di sebelah sini putus nih. Nah, koneksi akan membuat antara A, contohnya ini A, B, C, D, E. Antara A dan E akan mendapatkan waktu yang sedikit lama. Karena biasanya cepat, sini dia mencari yang tercepat, tapi ketika di sini putus, dia muternya kembali. Topologi dual ring. Nah, ini juga ketika topologi dual ring ini biasanya satu komputer mempunyai 2 NIC network. Jadi pasang 2 NIC network, nanti salah satu terkoneksi, satu lagi terkoneksi. Bisa menggunakan seperti itu topologi, tetapi biayanya mahal. Kenapa? Kabelnya harus 2, topologinya NIC-nya harus 2. Topologi mesh. Nah, ini kalau ini juga boros sekali nih. Kenapa boros? Karena satu PIC atau satu PC harus dihubungkan ke semua network ini. Tuh, ada. Topologi bus ini simple karena satu jalur aja. Tetapi kelemahannya ketika satu putus di tengah-tengah ini putus nih, ya udah selesai. Nggak ada koneksi antara A, B, dan C, D. Ini yang sering dipakai namanya topologi star, di mana menggunakan switch. Di mana ketika putus, ya switch-nya tinggal dipindahkan aja, atau mungkin NIC komputernya yang bermasalah, atau kabelnya ini trackingnya lebih mudah, dan cost-nya juga lumayan nggak begitu mahal. Dan untuk nge-trace-nya nanti maintenance-nya atau mungkin mau tracking ketika ada masalah, gampang ya. Hybrid. Hybrid ini teknologi yang menggunakan koneksi 3 switch dihubungkan. Jadi antara satu switch ke switch yang lain dihubungkan. Biasanya ini untuk mengantisipasi ketika koneksi switch tersebut sudah penuh. Contohnya switch ini kan contohnya ada 24, ada 48, ada yang 12, ada yang 8, 16, sorry 8, 16, 24. Ketika sudah penuh ya dia nambah lagi, bikin lagi switch baru.
Ini adalah topologi penggabungan antara star dan bus. Gitu ya. Pengembangan topologi di sini topologi langsung dari sudah berkembang dari home router, internet, bisa jadi menjadi combo device, di mana combo device itu bisa sebagai router juga, bisa sebagai access point juga. Seperti itu gambar. A menggunakan contoh untuk pada jaringan skala rumah, A menggunakan router dan switch, sedangkan B menggunakan router yang berperan sebagai switch juga. Bisa digambarin ya. Dia sebagai switch juga, sebagai router juga. Koneksi jaringan dalam skala yang luas, pengembangannya 3 jaringan LAN. Coba lihat di depan. Nah, router ini biasanya network A, network B, network B, segmen A, segmen B, segmen C. Subnet A, subnet B, subnet C. Contohnya kampus DWS Artika sama Gramat sama Salemba. Tuh, bisa terkoneksi. Koneksi gimana, Pak? Nah, ini ada router. Dia akan mendaftarkan alamat router yang A, router B, router C. Jadi nanti ketika si C mau akses ke B, connect dulu di sini nih routernya, pusatnya. Jika di ASCII akses atau di approve, ya dia bisa connect ke B atau ke C atau ke A. Ini koneksi LAN membentuk WAN. Ini untuk WAN ya, skalanya local area network sama world area network ya. Atau mungkin metropolitan area network. Ada LAN A, LAN B, ada WAN, menghubungkan dengan WAN. Yaitu biasanya WAN ini beda daerah, beda negara. Beda daerah contohnya BSI Pontianak, Jogja dengan Jakarta ya. Nanti saling terkoneksi. Untuk ISP-nya beda gimana, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting nanti dia ada namanya WAN-nya ini nanti didaftarkan satu ISP yang Jakarta didaftarkan ke ISP yang lainnya. Jadi nanti saling terkoneksi. Tugas malam ini teman-teman buatlah resume atau rangkuman mengenai topologi. Habis itu topologi apa aja? Ada bus. Kalian cari di internet rangkumannya, bikin di Word, ya minimal 10 halaman. Jadi dicari di Google, copy paste di Word. Yang kedua, carilah kelebihan. Habis dicari ini topologi star, kelebihan dan kelemahannya, taruh di Word. Habis itu nanti nggak usah diupload di via blog. Silakan kalian upload di Google Form yang pernah saya kasih. Ya, gitu aja. Jika ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Dr. Ken. Jangan lupa nonton bola.